Doa mohon perlindungan dari wabah virus corona. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Pemelihara, kami bersyukur atas rahmat iman yang Kau tanamkan dalam diri kami, atas kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lihatlah dengan tatapan kasih-Mu kami semua dan seluruh warga dunia yang sedang menghadapi wabah virus corona. Lindungilah dan peliharalah kami senantiasa, seluruh umat-Mu di Keuskupan Agung Semarang, juga bangsa Indonesia dan seluruh warga dunia, agar segera terbebas dari wabah ini. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Dekaplah dalam kasih-Mu ya Bapa, para tenaga medis, para dokter, perawat, seluruh petugas kesehatan, para peneliti di bidang kesehatan, para saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentausa. Tuntunlah para pemimpin bangsa-bangsa, agar mampu mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan efektif, dan berhasil melibatkan seluruh warga masyarakat untuk bersatu padu mengambil sikap yang tepat. Tuntunlah pula para gembala kami, agar dapat menggembalakan umat-Mu dengan roh kebijaksanaan, dan menuntun umat-Mu untuk semakin berserah diri kepada penyelenggaraan-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rohus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dimna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Dan para kudus Allah, pelindung dari wabah dan penyakit, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga, siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, sediakan salib dan nyalakan lilin. Kelima, siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Keenam, fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati. Ketujuh,
membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Ekaristi. Kedelapan, cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut. Kesembilan, pada saat penerimaan komuni kudus, doakanlah doa komuni spiritual. Kesepuluh, bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, selamat sore berkah dalam. Kembali dari Kapel Ignatius Loyola, Wisma Uskup, Keuskupan Agung Semarang, di Jalan Pandanaran nomor 13 Semarang, kami siap untuk mengudarakan perayaan Ekaristi online yang diudarakan secara live streaming hari Minggu Prapaskah yang ke-5 yang akan dipimpin oleh Bapak Uskup Agung Semarang, Monsinyur Robertus Rubiatmoko. Kita mempersiapkan hati untuk perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Siapkan diri Anda dengan sebaik-baiknya, dengan pantas dan dengan khidmat. Kita akan ambil bagian dalam perayaan syukur pada sore hari ini. Semoga daya Ekaristi yang akan kita timba dari Tuhan sendiri dalam perayaan sore hari ini meneguhkan kita di tengah perjalanan kita menghadapi wabah virus corona yang sedang berkecamuk ini. Kita percaya Tuhan senantiasa menyertai seluruh umat, menyertai seluruh bangsa manusia. Marilah kita siapkan diri kita masing-masing dan sejenak kita berdoa dalam hati untuk selanjutnya kita akan membuka Ekaristi ini dengan lagu pembuka, yaitu Ya Tuhan kami datang. Selamat berekaristi, berkah dalam.
Ya Tuhan, kami datang meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua. Pada dikau, pada teman, pada kawan serta lawan, karena kami bersalah semua. Di dalam sikap benci dan hasrat cinta diri, pantaskah kami menghadap padamu? Tanpa maaf, tanpa berkah, tanpa ampun yang melimpah, pantaskah kami menghadap padamu? Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu Dan bersama rohmu. Para romo, bruder, suster, Bapak, Ibu, saudara-saudariku, anak-anak muda dan anak-anakku yang tercinta dalam Kristus dimanapun Anda berada, selamat sore dan berkah dalam. Selamat sore, berkah dalam. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat Bapak Uskup. Sehat-sehat ya, luar biasa. Saya pun berharap panjenengan semua, Anda semua senantiasa dalam lindungan dan berkat Tuhan. Kembali pada sore hari ini kita bersama-sama dari tempat kita masing-masing, dari rumah, dari komunitas dan tempat tinggal kita, bersama-sama merayakan Ekaristi secara langsung melalui siaran langsung. Dan kita semua diundang untuk ikut serta dalam perayaan Ekaristi ini, bersama dan dalam kesatuan dengan gereja semesta. Kita semua memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Liturgi hari ini mengajak kita semua untuk merenungkan dan semakin percaya bahwa Tuhan adalah penolong kita. Dialah Tuhan yang menghidupkan, Dialah Tuhan yang membangkitkan, Dialah Tuhan yang menjadi jaminan keselamatan kita. Marilah kita satukan ujub-ujub pribadi kita dalam ujub bersama kita untuk kesejahteraan seluruh umat Kristiani, khususnya yang ada di Keuskupan Agung Semarang, perlindungan bagi seluruh warga masyarakat dari wabah virus corona, kesembuhan bagi yang sakit, dan damai abadi bagi yang meninggal, khususnya karena wabah virus corona ini. Kita juga berdoa bagi para tenaga medis, para dokter, para perawat, para relawan, pemerhati kesehatan, dan juga semua yang bekerja di rumah sakit untuk melayani para pasien. Dan kita juga berdoa dalam Ekaristi ini untuk para pemimpin kita, agar mereka semua dilimpahi rahmat kebijaksanaan dalam menghadapi dan menuntaskan wabah virus corona ini. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk perayaan Ekaristi ini dengan mengakui semua dosa dan kekurangan kita sambil mohon rahmat pengampunan Tuhan agar kita semua layak ikut serta dalam perjamuan Ekaristi ini.
marilah kita nyatakan sesal dan tobat kita di hadapan Tuhan dan sesama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita semua sampai ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Tuhan dan Allah kami, Putra-Mu telah menyerahkan dirinya sampai wafat karena kasih-Nya kepada kami. Kami mohon, semoga berkat bantuan-Mu, kami hidup dan bertindak penuh semangat dalam kasih yang sama. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita membuka hati dan budi kita untuk menyambut sabda Tuhan. Bacaan pertama. Pembacaan dari nubuat Yehezkiel. Aku akan memberikan rohku kepadamu sehingga kamu hidup. Beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya, hai umatku. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalam dirimu, sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan menempatkan kamu di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Jika Engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang bertakwa kepadamu. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Bacaan kedua. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roh Allah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam dirimu. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Kalau roh Allah memang tinggal di dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Dan jika roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam dirimu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam dirimu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan.
Ketika Lazarus jatuh sakit, kedua saudaranya, Maria dan Marta, mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Mendengar kabar itu, Yesus berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta, kakaknya, dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali ke Yudea." Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Kemudian ketika melihat Maria menangis, Yesus sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus dan kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa besar kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak mampukah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Makin masgullah hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena Engkau telah mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri mengelilingi aku ini, aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Sesudah berkata demikian, berserulah Yesus dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpuji
terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah Anda mengalami kekecewaan karena orang yang diharapkan datang untuk menolong, atau karena pertolongan yang dinanti-nantikan, yang diharap-harapkan tak kunjung datang, atau bahkan batal datang? Di saat kita mengalami kesulitan yang cukup serius, biasanya kita meminta pertolongan orang lain, termasuk kita meminta pertolongan Tuhan yang kita ungkapkan melalui doa-doa kita. Coba kita lihat kembali pengalaman kita. Kapan biasanya kita minta pertolongan orang lain atau minta pertolongan Tuhan? Kapan? Masih ingat? Saat kita sakit dan tidak berdaya misalnya, saat kita mengalami kegagalan dalam usaha atau kerja, saat rumah tangga kita mengalami konflik, atau bahkan ketika kita sedang terlilit utang. Betul enggak? Ada banyak pengalaman-pengalaman lain yang membuat kita harus datang kepada orang lain minta pertolongan. Dan kiranya kita sangat bersuka cita ketika orang yang kita mintai tolong itu datang, atau ketika pertolongan itu datang tepat pada waktunya, yakni saat kita membutuhkannya. Namun sebaliknya, kita akan kecewa ketika dia yang kita harapkan dapat menolong kita tidak kunjung datang, ketika pertolongan yang kita nantikan tidak kita dapatkan. Saudara-saudari, itulah persis pengalaman Maria dan Marta saat Lazarus saudaranya sakit dan akhirnya meninggal. Mereka berdua, Marta dan Maria, telah memberikan informasi, memberi kabar kepada Yesus bahwa Lazarus dalam keadaan sakit, dengan sebuah harapan agar Yesus datang mengunjungi mereka dan akhirnya menyembuhkan Lazarus. Mereka yakin karena kedekatan emosional, mereka yakin bahwa Yesus akan datang dan memberi pertolongan dengan menyembuhkan Lazarus, saudaranya. Maka betapa kecewanya mereka, Marta dan Maria, ketika Yesus datang 4 hari setelah Lazarus meninggal. Ungkapan Marta, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Di satu pihak mengungkapkan keyakinan Marta bahwa Yesus adalah seorang pribadi yang sangat hebat, yang pasti bisa menyembuhkan Lazarus saudaranya. Namun di pihak lain, di sisi lain, juga mengungkapkan rasa gelo, rasa kecewa yang mendalam dari mereka, karena Lazarus saudaranya sudah terlanjur meninggal, terlanjur mati dan tak mungkin hidup lagi, lantaran Yesus yang mereka tunggu-tunggu terlambat datang. Pertanyaan kita adalah, mengapa Yesus sengaja berlambat-lambat datang? Apakah karena dia tidak peduli, dia cuek, bersikap masa bodoh pada permasalahan mereka? Kiranya bukan begitu. Yesus sengaja datang setelah kematian Lazarus supaya mendapatkan atau mempunyai kesempatan yang tepat untuk menyatakan diri atau mewahyukan diri siapa sebenarnya. Dia bukan hanya manusia yang dapat menyembuhkan, bukan hanya penyembuh dari penyakit, namun dia adalah Tuhan yang mampu menghidupkan orang yang mati. Melalui peristiwa ini, Yesus mau menyatakan dirinya, memperkenalkan diri kepada orang-orang sebangsanya, bahwa dia bukanlah manusia biasa. Dia sekaligus adalah Tuhan
yang berkuasa atas kematian. Maka dengan membangkitkan Lazarus dari mati, Yesus menyatakan bahwa dia bukan hanyalah penyembuh dari penyakit, namun dia adalah Tuhan yang menghidupkan, Tuhan yang membangkitkan orang dari kematian, Tuhan yang mampu memberi jaminan keselamatan bagi umat manusia. Peristiwa inilah yang membuat banyak orang Yahudi yang melihat akhirnya percaya kepada Yesus. Dan kita pun yang sekarang ini bersama-sama merayakan Ekaristi, kiranya juga percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang mampu menghidupkan kita, Tuhan yang mampu membangkitkan kita dari alam kematian, Tuhan yang menjadi sumber keselamatan kita. Dialah pertolongan kita, dialah penebus kita, dialah penyelamat kita. Dialah Tuhan yang akan membangkitkan dan memberi jaminan kehidupan abadi bagi kita semua. Maka kalau hari-hari ini kita tekun berdoa, mengharapkan pertolongan Tuhan dan mengharapkan pembebasan darinya, terutama dari wabah coronavirus, kiranya itu sudah tepat. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus mempunyai rencana sendiri atas peristiwa-peristiwa yang kita hadapi sekarang ini. Meskipun terkadang tidak mudah untuk kita pahami, tidak mudah kita mengerti, bahkan sampai detik sekarang ini pun kita masih bertanya, apa yang Tuhan kehendaki atas seluruh peristiwa ini? Khususnya ketika kita menghadapi pagebluk atau wabah virus corona ini. Yang dibutuhkan dari kita, seperti contohkan oleh Marta, adalah kepercayaan. Percaya bahwa Tuhan berkarya di antara kita, bahwa Tuhan hadir di antara kita, bahwa Tuhan menyelenggarakan sesuatu untuk kebaikan kita semua. Maka marilah kita terus memaknai peristiwa-peristiwa kehidupan kita yang tidak menyenangkan ini dalam terang iman dan harapan, serta kepercayaan bahwa Tuhan tetap akan hadir di antara kita, bahwa Dia hadir di antara kita menjadi penolong, menjadi penyelamat, menjadi pembawa kehidupan. Seperti sekarang ini pun kita merasakan kehadirannya. Dia hadir dalam diri kita masing-masing, hadir dalam keluarga kita, hadir dalam komunitas kita. Kita syukuri rahmat Tuhan yang luar biasa ini. Dan kita wujudkan kepercayaan kita ini dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan yang kedua dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, yakni mencoba wujudkan kepercayaan ini dalam hidup seturut Roh Kudus, Roh Tuhan sendiri, yakni dengan meninggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan dan melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Semoga dengan cara ini kepercayaan kita menjadi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan lebih-lebih dalam situasi yang sulit ini, mari kita wujudkan kepercayaan kita, harapan kita kepada Tuhan dengan ikut serta mengupayakan keselamatan dan kesehatan bersama, baik di dalam keluarga maupun di tengah masyarakat, seraya meningkatkan kepedulian kita kepada tetangga kita, kepada sesama kita yang membutuhkan pertolongan kita. Semoga kita pun bisa menjadi perpanjangan kasih Allah yang hadir untuk menolong orang-orang atau sama kita yang membutuhkan Tuhan. Kita berdiam diri sejenak, mohon rahmat Tuhan ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan memperbarui iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi,
dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan kehidupan. Yang percaya kepadaku akan hidup sekalipun sudah mati." Marilah kita berdoa kepada Bapa dengan perantaraannya. Bagi gereja Allah, ya Bapa, doronglah gerejamu agar tak henti-hentinya mewartakan kabar kebangkitan Kristus dan kebangkitan kami semua. Bimbinglah umat-Mu untuk semakin giat mewartakan cinta kasih-Mu bagi seluruh alam semesta. Bagi para bangsa, ya Bapa, terangilah para bangsa dengan sinar kemuliaan kebangkitan Putra-Mu, agar para bangsa memandang masa depan dengan wajah cerah dan penuh harapan. Bagi orang sakit dan cacat, ya Bapa, berilah pengertian kepada para sakit dan cacat bahwa kesulitan-kesulitan mereka akan segera berlalu dan kelak menerima hidup baru karena telah mati dan bangkit bersama Kristus. Dan buatlah kami selalu memiliki hati yang penuh kasih kepada mereka sebagai teman seperjalanan dalam mengikuti jalan salib keselamatan Kristus. Bagi kita yang berkumpul dan percaya akan sabda Allah, ya Bapa, himpunlah kami selalu dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu yang terkasih. Semoga kami pun dengan giat berjuang melaksanakan panggilan perutusan kami dengan penuh hati sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga mohon perlindungan bagi seluruh dunia, bagi warga masyarakat Indonesia dari wabah virus corona. Kami mohon juga kesembuhan bagi yang sakit dan damai abadi bagi yang meninggal, khususnya karena wabah virus corona. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi para tenaga medis, para dokter, para perawat, para relawan, para ilmuwan kesehatan, dan para pemerhati kesehatan yang bekerja keras untuk para pasien. Anugerahkanlah keteguhan dan ketabahan, dan juga hiburlah mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa Engkau beri rahmat kebijaksanaan dalam mengatasi wabah virus corona saat ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita sampaikan wujud kita masing-masing kepada Tuhan. Secara khusus kita berdoa untuk kesatuan keluarga kita masing-masing. Semoga peristiwa-peristiwa yang kita alami hari-hari ini
semakin mempersatukan keluarga-keluarga kita. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa kami, bantulah kami untuk semakin bertumbuh dalam iman kami kepadamu. Berikanlah kepada kami Roh Kristus, agar dalam segala keadaan hidup kami selalu tetap melaksanakan kehendak-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Malah kita persiapkan persembahan kita serahkan seluruh niat-niat kita untuk semakin percaya kepada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahan kita ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang Maha Kuasa, kabulkanlah doa-doa kami hamba-hamba-Mu, yang telah Engkau terangi dengan ajaran iman Kristiani. Murnikanlah pula kami dengan daya kurban ini, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita persiapkan doa syukur agung yang ketiga. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur
kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sebagai manusia sejati, Ia meratapi Lazarus sahabatnya, dan sebagai Allah yang kekal, Ia membangkitkan dia dari kubur. Tergerak oleh belas kasih kepada bangsa manusia, Ia mengantar kami kepada kehidupan baru lewat perayaan misteri kudus. Melalui dia laskar para malaikat menyembah keagungan-Mu sambil menikmati sukacita abadi di hadapan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami pun memadukan suara dan dengan penuh sukacita bernyanyi. Sanctus, 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 Dominus Deus, Sabaoth, plenis ut caeli et terra, gloria benedictus qui venit in nomine Domini, in Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, segala ciptaan patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya di seluruh bumi dipersembahkan korban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Yesus mengambil roti, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah,
inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami, dengan wafat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah dalam kemuliaan. Bapa, kami mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali. Dengan penuh syukur kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon, pandanglah persembahan gerejamu ini, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau ini. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darahnya, penuhilah kami dengan Roh Kudusnya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi suatu persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya yang suci, para rasul-Mu yang kudus, dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gerejamu yang kini masih bersiarah di bumi ini, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Robertus, serta semua uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan umat, dan seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Demi kerahiman dan kasih setia-Mu ya Bapa, persatukanlah semua anak-Mu dimanapun mereka berada. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini, secara khusus mereka yang telah Kau panggil karena wabah virus corona. Perkenankanlah mereka semua menikmati anugerah kehidupan abadi di surga. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Amin.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita bersama berdoa. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersama-Mu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mempersiapkan diri untuk menyambut Kristus yang hadir dalam diri kita, baik secara sakramental maupun secara batin. Kita doakan doa komuni batin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku.
karena sekarang aku tidak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, inilah Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah, yang telah mengorbankan diri wafat di kayu salib demi keselamatan kita, umat yang disayanginya. Berbahagialah kita yang diperkenankan untuk menyambutnya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Kita doakan doa mohon perlindungan dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama,
agar mampu mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampak-dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, Doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, Doakanlah kami. Santo Sebastianus, Doakanlah kami. Santo Rokus, Doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, Doakanlah kami. Santo Antonius Agung, Doakanlah kami. Santo Quirinus, Doakanlah kami. Santo Edmundus, Doakanlah kami. Santo Damianus, Doakanlah kami. Santa Dipna, Doakanlah kami. Santo Eustachius, Doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, Doakanlah kami. para kudus Allah pelindung dari segala wabah dan penyakit. Doakanlah kami. Marilah berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan yang sejati, kami bersyukur karena kehadiran Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon, semoga Ia sungguh menjadi santapan jiwa yang menguatkan kami untuk berziarah menuju kepada-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dalam permenungan tadi kita semakin diteguhkan dan dikuatkan dalam iman kepercayaan bahwa Yesus adalah Tuhan yang sanggup menghidupkan kita, membangkitkan kita, dan memberi kehidupan serta keselamatan yang sejati. Dia hadir dalam diri kita, dalam keluarga kita, di tengah masyarakat kita. Kita bersyukur karena karunia ini. Dan kita semua dimohon untuk mewujudkan kepercayaan pengharapan ini dalam kehidupan sehari-hari dengan senantiasa memberi perhatian kepada sanak saudara kita yang ada di sekitar kita, khususnya mereka yang membutuhkan perhatian. Untuk menguatkan langkah kita, marilah kita bersama-sama mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara sekalian, Allah Bapa yang Maha Rahim memberikan teladan cinta kasih lewat sengsara putranya yang tunggal. Semoga saudara dianugerahi berkat yang tiada tara karena pengabdian kepada Allah dan pelayanan kepada sesama. Amin. Semoga saudara memperoleh kebahagiaan abadi berkat kematian Kristus yang mengantar saudara memasuki hidup yang kekal. Amin.
Semoga dengan ikut merendahkan diri bersama Kristus, saudara pun ikut bangkit bersama Dia. Amin. Semoga saudara sekalian, keluarga dan komunitas kita masing-masing, semua orang yang kita doakan, dan juga karya-karya pelayanan kita senantiasa dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian peran syukur kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita memuliakan Tuhan dan meneguhkan iman kepercayaan kita lewat karya-karya baik kita. Amin. Saudari-saudaraku, Ekaristi telah selesai dan kita akan menutup rangkaian Ekaristi ini dengan menyanyikan lagu syukur, Golgota, tempat Tuhanku disalib. Golgota, tempat Tuhanku disalib dan dicela, agar dunia damai pula dengan Allah kalibnya. Dari sanalah mengalir sungai kasih karunia bagi orang yang berdosa, yang memandang Golgota. O samudra kasih Allah, bagi isi dunia, diberinya Putra Tunggal agar kita selamatlah. Yesus jalan kebenaran, sumber hidup yang bakal, telah berkorban bagi kita pada salib Golgota. Maria telah diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Doa mohon perlindungan dari wabah virus corona. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Pemelihara, kami bersyukur atas rahmat iman yang Kau tanamkan dalam diri kami, atas kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lihatlah dengan tatapan kasih-Mu kami semua dan seluruh warga dunia yang sedang menghadapi wabah virus corona. Lindungilah dan peliharalah kami senantiasa, seluruh umat-Mu di Keuskupan Agung Semarang, juga bangsa Indonesia dan seluruh warga dunia, agar segera terbebas dari wabah ini. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Dekaplah dalam kasih-Mu ya Bapa, para tenaga medis, para dokter, perawat, seluruh petugas kesehatan, para peneliti di bidang kesehatan, para saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentausa. Tuntunlah para pemimpin bangsa-bangsa, agar mampu mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan efektif, dan berhasil melibatkan seluruh warga masyarakat untuk bersatu padu mengambil sikap yang tepat. Tuntunlah pula para gembala kami, agar dapat menggembalakan umat-Mu dengan roh kebijaksanaan, dan menuntun umat-Mu untuk semakin berserah diri kepada penyelenggaraan-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rohus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus,
doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dimna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Dan para kudus Allah, pelindung dari wabah dan penyakit, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.